pagi anak-anak, senang bisa ketemu lagi dengan kalian hari ini. Nah, hari ini adalah pertemuan keempat kita di mata pelajaran sejarah Indonesia. Di mata pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang yang namanya konsep perubahan dalam yang namanya ilmu sejarah. Nah, apa itu konsep perubahan dalam ilmu sejarah? Perubahan sendiri, kalau kita bicara tentang perubahan itu adalah keadaan yang berubah, di mana keadaannya sekarang tidak sama dengan keadaan yang mendatang. Nah, bayangkan aja ya, misalnya hari ini nih kita ada di kondisi tahun 1945. Saat itu Indonesia sedang diperjuangkan untuk merdeka. Nah, hari ini 75 tahun sudah Indonesia dalam keadaan merdeka. Berarti ada perubahan ya, dari tahun 1945 sampai di tahun 2020, 75 tahun kemudian. Nanti kita akan bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang apa aja yang bisa mempengaruhi yang namanya sebuah perubahan. Kemudian kita akan bicara juga perubahan itu terjadi secara lambat atau cepat ya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi yang namanya perubahan. Ada dua, yang pertama faktor internal, yang kemudian nanti kita akan bicara tentang faktor eksternal, ya kan? Nah, faktor internalnya sendiri, ini katanya adanya pertambahan atau berkurangnya jumlah penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, kemudian yang ketiga nanti ada pertentangan dalam masyarakat, kemudian yang keempat itu adalah pemberontakan atau revolusi yang dilakukan oleh sebuah masyarakat. Nah, kemudian faktor eksternal ini nanti tergantung kepada yang namanya lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh kebudayaan asing. Nah, ini untuk semua penjelasan ini bisa kalian baca langsung di modul. Nah, yang tidak ada di modul akan Ibu jelaskan, yaitu tentang yang namanya proses terjadinya perubahan. Oke ya, kita lanjut. Katanya, sejarah bukanlah sekedar catatan panjang dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia, ya kan? Tapi ada perubahan di dalamnya. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan yang terjadi hari ini di masa lalu dan hari yang akan datang. Nah, perubahan itu katanya bisa terjadi secara cepat maupun lambat. Kita langsung ke contoh nih ya. Nah, contoh perubahan yang terjadi secara cepat itu adalah peristiwa pengeboman dua kota di Jepang, ya kan, Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 15 Agustus 1945, yang pada akhirnya karena kejadian itu membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Nah, di 2 hari kemudian Indonesia bisa yang namanya memperoleh kemerdekaan. Nah, kejadian ini beruntun terjadi di dalam 1 bulan yang sama, di mana katanya tanggal 6 dan 9 pertama kali kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Jepang. Kemudian 15 Agustus 1945-nya Jepang menyerah terhadap sekutu. Kemudian di 17 Agustusnya di tahun yang sama juga Indonesia memperoleh kemerdekaan. Nah, bisa kita lihat ya, ada beberapa kejadian, ada beberapa perubahan yang terjadi di Indonesia pada tahun itu di tanggal yang secara sistematis bisa kita lihat bahwa perubahannya terjadi begitu cepat ya, 2 hari kemudian Indonesia berubah secara drastis. Nah, bisa kita lihat ya bahwa perubahan itu benar-benar terjadi secara cepat. Nah, kalau secara lambat, ini dia. Adapun perubahan secara lambat, misalnya penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada abad ke-20. Nanti selain itu, peristiwa sejarah tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipisahkan dari peristiwa lainnya. Ya kan? Itu paham kali ya. Kan tadi kemarin kita udah bicara tentang yang namanya konsep berpikir dalam sejarah, ya kan? Kemarin ada diakronik, sinkronik, periodisasi, udah paham lah ya. Karena kenapa suatu peristiwa sejarah tidak bisa dipisahkan dari peristiwa sejarah sebelumnya. Nah, penerapan konsep berkelanjutan dapat dari peran pemuda sebagai penggerak perubahan. Ini bisa kita lihat contohnya ya. Nanti untuk konsep berpikir berkelanjutan ini akan kita bahas lebih dalam lagi minggu depan. Videonya akan Ibu tayangkan. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi.